Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Usan ila Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Husain Muhammad bin Qasim al-Ghazi usulihima wa furihima tasbihihima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Teman-teman sekalian, ini agak ya udah kelamaan enggak ngaji. Banyak sekali repot bulan Agustus, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali ya. Seperti yang sudah mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini ingin bergabung ya, ini adalah ngaji Fathul Qorib seperti ini, Fathul Qorib. Dan saya bawa sarahnya, barangkali ada yang saya nggak paham harus ditanyakan ke sarahnya gitu ya. Seperti biasa kita akan maknain takribnya terlebih dahulu. Biar kenapa? Biar rasa pesantrennya, rasa lirboyonya itu loh, biar tidak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu tayammumi. Wa syaraitu tayammumi utawi piro-piro syarat tayammum. Iku khamsatu asya'a ono 5 piro-piro perkara. Wujudul udri siji wujude udzur. Udzur itu alasan ya. Ada sebab. Udzur bisa farin mergo sebab lunga bepergian, au maradin utawa sebab sakit. Wa dukhulu waqti sholati lan mergo manjinge waktu salat sudah masuk. Wa talabul ma'ilan berusaha mencari air, berusaha goleki wa talabul ma'ilan golek banyu, golek itu mencari. Wa ta'adu istimalihi lan mergo angele nganggo banyu. Wa iwazuhu wujudul dukhul waqti wa iwazulan kebutuhane wong ba'da talabi ing dalem sause nyuprih banyu. Wa turabulan debu atau hiru kang suci. Alladzi rupane turab lau kang iku tetep duwe turab hubarun utawi berdebu. Fa'in kholata mongko lamun nyampuri hu ing turab atau hu ing alladzi apa jasun gamping. Gamping itu kapur ya. Ora mlun utawa krikil lam yajus mongko ora wenang apa turab. Maksudnya turab itu tidak bisa dipergunakan kalau sudah kecampuran krikil pasir atau kecampuran gamping. Oke, selanjutnya kita lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Kita sampailah bab tayamum. Faslun fit tayammumi. Faslun ai hadza faslun fit tayammumi. Wa fi badinu sahil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladzi qablahu. Nah, kitab yang lain ini didahulukan dari sebelumnya. Apa itu? Masul khuf ya. Masul khuf itu lebih, ini dulu baru masul khuf. Di kitab lain begitu. Wa tayammumu lughatan iku al-qasdu. Tayamum sendiri kalau dilihat dari sisi bahasa itu adalah bermaksud, menyengaja, mempunyai kemauan, mempunyai kehendak gitu. Ya qasdu, susah dibahasain, bahasa Indonesia susah ya. Jadi al-qasdu itu menyengaja, menghendaki sesuatu. Wa syar'an isol turobin tohurin isol lil wajhi wal yadaini. Nah, kalau menurut syariat maksudnya dalam sisi fikih, maksudnya adalah isol turobin tohurin lil wajhi wal yadaini, yaitu mengusapkan debu
yang suci ke wajah dan kedua tangan. Untuk apa? Badlan an wudu'in au huslin au ghusli udwin bisyara'ita maksusatin. Nah, tujuannya tayamum tadi adalah sebagai ganti dari wudu, mandi, atau membasuh anggota yang wajib dibasuh, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian wasyara itu tayamumi khamsatu asya'a. Syarat tayamum ada 5 hal seperti tadi sudah disinggung. Wa fi ba'di nusahil matni khamsu khisalin. Nah, di kitab lain enggak khamsatu asya'a, tapi redaksinya adalah khamsatu khisalin. Maksudnya sama. Ahaduha wujudul udhri. Yang pertama adalah adanya atau ketemu alasan, adanya alasan, wujudnya alasan. Apa itu? Bisa farin au marodin, disebabkan karena bepergian sehingga pergi kemana yang nggak ada air, atau karena sakit sehingga dia tidak bisa memakai air, maksudnya tidak diperbolehkan memakai air, tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi maksudnya. Wasani dukhulu waktu sholati. Yang kedua adalah syaratnya lagi tayamum itu bisa sah adalah kalau sudah masuk waktu, misalnya zuhur, dan zuhur. Fala yasihu tayamumu laha qabla dukhuli waktiha. Nah, karena syaratnya harus sudah masuk waktu, berarti kalau misalnya kita tayamum sebelum masuk waktu, tayamum itu tidak sah. Tidak sah untuk sholat itu. Misalnya begini, waktu duhur jam 12, jam 12 nih, jam 12 duhur. Nah, kita tayamum jam setengah 12, maka tayamum kita tidak sah untuk sholat duhur, tapi bisa sah untuk yang lain, misalnya untuk ngaji, baca Quran, atau untuk yang lain lah gitu ya. Jadi bukan untuk sholat duhur, sah boleh. Tapi kalau kita tayamumnya itu setengah 12 sementara waktu duhur belum masuk, nah tayamumnya kita untuk sholat duhur, maka tidak boleh. Jadi tayamumnya tidak sah karena belum masuk waktu. Kemudian yang berikutnya wasalisu tolabul ma'i ba'da dukhuli wakti. Syarat yang kedua adalah sudah berusaha mencari air. Jadi misalnya di daerah mana gitu yang sing jarang air, mau mandi atau mau wudu yang gampang, mau wudu mau sholat ternyata nggak ada air. Nah, nggak langsung tayamum, tapi berusaha mencari terlebih dahulu. Binafsihi au biman adinalahu fi tolabihi. Nah, baik itu dia mencari sendiri atau nyuruh orang yang dia percaya. Jadi orang, misalnya guru sama murid, atau misalnya presiden sama ajudan, misalnya, atau siapalah gitu yang bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya itu kemungkinannya kecil untuk dia berbohong. Misalnya ada air tapi nanti dibilang nggak ada air, susah bos, nggak ada air bos. Nah, itu biasanya kalau antara murid sama guru, atau majikan sama bos, atau ajudan sama presiden, itu kan kemungkinan bohongnya kecil. Nah, jadi itu maksudnya. Fayatlubul ma'a min rihalihi wa rufaqatihi. Maka dia mencari di tempatnya atau dengan kawan-kawannya. Jadi mencari sendiri atau dengan kawan-kawannya. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihatil arba'i. Kalau misalnya dia kebetulan sendirian, berarti harus celingak-celinguk kanan kiri. Mana nih? Jadi 4 arah kita tengok semua. Nah, begitu itu ingka nabi mustawin minal ardi. Kalau kebetulan kita di padang, di lapang, atau kita di agak tempat yang tinggi, kemudian kita bisa nengok kanan kiri. Oh, ada enggak ya? Ada enggak? Nah, gitu. Itu kalau tempatnya kebetulan lapang. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun ya taraddada qadra nadrihi. Nah, kalau ternyata ada bukit, ada jurang, ya harus muter-muter sekitar situ. Jadi intinya itu memastikan bahwa di situ memang tidak ada air. Itu jangan langsung tayamum.
Nah, nggak boleh kalau sayang-sayang, tapi harus berusaha mencari dulu, meyakinkan bahwa di situ memang tidak ada air. Itu intinya. Kemudian yang berikutnya warabiu ta'adzuru istimalihi ay alma'i. Maksudnya ini dia beralasan atau nggak bisa pakai air. Nggak bisanya itu kenapa? Bi ayya khofa min istimalil ma'i ala dhihabi nafsin. Gambarannya misalnya begini, kalau dia pakai air mati misalnya, tapi ini harus yang bilang harus dokter yang terpercaya ya. Jadi ini jangan pakai air. Jadi karena kondisi tubuhnya misalnya demam tinggi, kalau kena air nanti tambah parah, bisa mati. Nah, maka tayamum. Tapi ya itu tadi yang mengatakan itu harus dokter yang terpercaya, maksudnya ahli kesehatan lah gitu, yang tahu persis bahwa nanti ini orang karena demam begini kena air mati, gitu. Mau sadis itu, jadi sampai mati. Atau setidaknya au manfaati udwin ala dihabi nafsin au manfaati udwin, atau seenggaknya nanti mengurangi fungsi optimal dari bagian tubuh tertentu. Misalnya tangan misalnya, biasanya bisa nulis bisa apa, tapi karena luka apa atau karena penyakit apa sehingga kalau dipakai air nanti akan lumpuh misalnya, atau paling enggak itu jadi gerakannya nggak bebas misalnya. Biasanya bisa begini-begini tapi cuma bisa begini doang. Nah, itu sudah merupakan alasan yang bisa memperbolehkan untuk tayamum. Jadi kalau kena air itu mengurangi fungsi optimal suatu anggota tubuh, berarti sudah diperbolehkan untuk tayamum. Tapi yaitu tadi yang mengatakan itu harus ahlinya. Ya ahlinya kalau umum yang kita tahu ya dokter ya, atau ya sejenis lah, perawat, mantri atau apalah, yang tahu persis bahwa ini kalau kena air nanti bisa lumpuh tangannya atau kakinya nanti nggak bisa jalan misalnya karena demam tinggi tadi. Berikutnya wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbi ma'un wa khafa law qasadahu. Atau dihitung alasan lagi adalah misalnya di sampingnya ada air, di dekatnya ada air, tetapi dia khawatir untuk ke sana, takut atau khawatir lah ya. Nah khawatirnya itu misalnya bagaimana? Gambarannya di sini lauqasadahu wa khafa lauqasadahu ala nafsihi min sabu'in au udwin. Misalnya begini, khawatir terhadap dirinya. Misalnya ini gambarannya mungkin masa perang ya, di gunung-gunung misalnya. Kebetulan air itu ada di lembah sebelah sono atau di gunung sebelah sono. Nah kalau kita ke sono ketahuan musuh, bisa ditembakin dodor mati. Gitu. Atau seenggaknya atau ala malihi, atau tadi ya yang khawatir tadi, misalnya kalau ke sana misalnya di dekat itu banyak ular misalnya, atau ada harimau, kalau kita ke sono ngambil air, maksain ngambil air diterkam mati kita. Nah maka ini sudah dihitung alasan atau alasan yang menyebabkan kita boleh tayamum walaupun ada air, karena tadi takut kalau ngambil air ditembak musuh atau diterkam buaya misalnya atau ditelan ular misalnya. Nah itu sudah termasuk alasan atau termasuk udzur yang membolehkan kita tayamum. Au ala malihi min sarikin au ghasibin, atau setidaknya sudah dihitung alasan lagi adalah kalau kita ngambil air, harta kita diambil orang, dicolong atau digosok atau ya begitu dah. Jadi kita mau ngambil air, kalau kita khawatir terhadap harta benda kita nggak usah ngambil air tapi cukup tayamum. Ini sudah terhitung udzur yang membolehkan kita untuk tayamum.
Kemudian yang berikutnya wa yujadu fi badinu sahil matni fi hadza syarti ziyadatun ba'da ta'adur istimalihi wa hiya i'wazu. Nah, ini di kitab lain ditambahkan bahwa ada wa i'wazu ba'da talabi. Jadi dihitung lagi adalah ada air tapi kita butuh. Misalnya air cuma ada segalon-galonnya. Nah, kita butuh wudhu. Sementara keluarga kita misalnya ada 6 orang atau 5 orang. Nah, kalau ini dipakai wudhu, dipakai mandi, nah bisa nggak minum, bisa ya bahaya juga kan, orang nggak minum bisa mati. Nah, itu sudah termasuk udzur juga yang membolehkan untuk tayamum. Jadi ada air tapi kita butuh kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan kita akan air itu dihitung pada talabi. Wal khamisu, yang terakhir, wal khamisu at-turabu at-tahiru ay at-tahuru. Yang berikutnya lagi adalah diyakinkan bahwa debu itu memang suci dan mensucikan. Ghairal mangdi, dan tidak basah, tidak kecipratan air. Atau debu malah disemprot, ya nggak bisa dipakai tayamum nanti. Wa istuku apa at-tahiru bil maksubi wa turab bil maksubi apa bentar. Wa istuku at-tahiru bil maksubi wa turabin wa turabi makbaratin lam tumbas. Nah, termasuk kategori suci lagi adalah misalnya kita debu itu debu gosok. Ini gambarannya apa nih? Misalnya di sini sono tanah orang, misalnya ngambil debu di tanah orang misalnya, atau debunya kuburan tapi yang tidak dikeduk itu tidak dibongkar ya, tidak dibongkar, dikeluarin. Nah, itu boleh dipakai tayamum. Wa yujadu fi ba'din nusakhi wa ziyadatun fi hadza syarti wa ya alladzi lahu hubarun. Di kitab lain disyaratkan lagi bahwa debu itu memang harus hubarun. Hubarun itu mawur itu kalau bahasa Indonesia apa? Nah, jadi gambarannya kalau misalnya ada debu itu ditiup itu mabur. Jadi benar-benar lembut gitu. Jadi lembut lah gitu. Mawur. Apa itu bahasanya, kalian cari sendirilah. Jadi debu itu harus hubarun, harus mawur. Lahu hubarun. Fa in khalatahu jasun aw ramalun lam yajuz. Nah, kalau sudah kecampuran tadi gamping atau apa saja ya, bisa pasir, bisa apa, kalau bisa campuran itu nggak boleh dipakai untuk tayamum. Wahada, maksudnya pendapat ini nih yang kecampuran nggak boleh itu. Wahada muwafiqun lima qalahu Nawawi, ini cocok dengan pendapatnya Imam Nawawi fi Sarhil Muhaddabi wa Tashihi, cocok dengan pendapatnya Imam Nawawi yang ada di kitab Muhaddab dan Tasih. Lakinnahu fi Rawdati wal Fatawa jawaza dalika, kan tapi di kitab lain memperbolehkan. Wa yasihu tayammum aidon bi ramlin fi hubarun, boleh kita tayamum dengan pasir tapi pasir itu memang berdebu. Ambil pasirnya dibuang, kan tinggal debunya. Boleh. Aidon ramlun fi hubarun. Wa kharaja bi qaulil musannifi turabu ghairuhu. Kan syaratnya itu harus turab, harus debu. Maka tidak boleh selain debu. Apa misalnya? Karena uratin, gamping. Gamping itu kapur ya. Kapur itu kalau jadi batu gamping kemudian dikasih air itu kan nanti jadi panas, itu kalau udah dingin nanti dia jadi kayak debu. Nah, itu nggak boleh dipakai. Wasahakoti khirpin, atau ini kalau bahasa Jawanya itu remuan kreweng. Remuan kreweng itu ya, kalau kreweng itu bahasa yang kita kenal itu genteng, durian genteng itu kemudian dilembutin. Kalau nggak genteng berarti batu bata, itu dihancurin, dilembutin kayak bedak, kemudian dipakai. Nah, nggak boleh itu. Itu tidak dikategorikan debu, walaupun seperti debu, misalnya dihancurin sampai kayak debu, tetap nggak boleh. Wa kharaja bi tahiri apa anaju. Nah, disyaratkan tadi debunya harus suci. Berarti kalau debunya najis tidak sama kayak air juga. Kalau airnya sudah najis juga nggak bisa dipakai mandi, nggak bisa dipakai untuk wudu, nggak bisa dipakai untuk menghilangkan najis.
Wa amat turabu al mustakmalu falayasihu. Sedangkan debu yang mustakmal, debu yang sudah dipakai, berarti dipakai kemudian dipakai muka kemudian dipakai tangan lagi nggak bisa, tapi itu harus dibuang, ngambil yang baru. Makanya disyaratkan ngambilnya yang di tempat lain biar kita tidak was-was kalau debu itu debu yang sudah mustakmal. Jadi habis pakai kita bersihin dulu baru ngambil yang baru. Falasihu tayamum bihi wa faraiduhu. Nah, udah habis. Nah, sekarang kita lihat ada di syarahnya ini, mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat di sana. Misalnya di sini ada ini, bi ayya khofa min istimalil ma'i ala jihabi nafsin au manfaati udwin. Tadi kan disyaratkan walaupun ada air tapi kita khawatir akan diri badan kita, kalau kena air nanti mati atau mengurangi fungsi optimal tadi ya. Itu apa gambarnya? Bi ayya khofa ala nafsil mautu, mati. Jadi sampai mati. Jadi ya itu tadi, tapi yang bilang itu harus dokter. Jangan kita meriang-meriang sedikit karena malas kena air terus tayamum, ya nggak boleh. Misalnya meriang-meriang sedikit itu kan kena air nggak apa-apa. Jadi yang dalam kategori yang kata dokter itu sampai nanti menyebabkan mati. Au ya khofu ala manfaati udwin atalafi. Jadi kalau kena air itu jaringan tubuhnya jadi rusak, misalnya konslet itu. Listrik juga kan misalnya itu kena air kan konslet. Nah, kita bisa juga itu dalam kondisi tertentu, misalnya kata dokter ini kalau kena air nanti saraf-sarafnya konslet sehingga nanti bisa mempengaruhi kerja saraf anggota itu misalnya. Nah, itu baru baru masuk dalam kategori udzur. Jadi tadi ya sampai mati atau mengurangi fungsi tubuh tertentu. Kemudian yang bisa kita lihat lagi fa'in kholatahu turabu. Jadi kalau debu itu kecampuran apa tadi? Fa'in kholatahu ay aturabu jasun au dakikun au za'faranun lam yasih tayamumu wa in qallal kholitu. Jadi yang kecampuran itu bukan cuma debu kecampuran gamping atau kecampuran apa ya, termasuk kecampuran misalnya tepung terigu, tepung tapioka itu kan itu lembutnya hampir sama kayak debu kan, sehingga kita nggak bisa itu ukuran materialnya gedenya yang mana itu kan nggak tahu. Kenapa campur-campur itu tidak boleh? Tidak boleh itu kenapa? Li'annahu yamna'u wusulat turabi ilal udwi. Karena bisa jadi tepung atau gamping itu materialnya kita kan nggak tahu kan, kecil-kecil banget itu. Bisa jadi materinya itu lebih gede dia. Jadi debunya misalnya sekelereng misalnya. Ini digedein aja ya. Maksudnya gambarinya biar kita punya gambaran gampang itu. Misalnya debu paling lembut itu materialnya sekelereng misalnya. Sementara yang tepung atau jasun tadi misalnya segede bola pingpong. Nah, itu kan gambling itu. Jadi harusnya yang kepakai debu, tapi karena debunya lebih kecil material dibanding yang nyampuri, sehingga nanti menghambat debu itu untuk sampai ke tangan. Itu. Jadi rahasianya kenapa kalau kecampuran nggak boleh, bukan karena kecampurannya, tapi lebih karena nanti menghambat sampainya debu ke anggota tubuh, karena materialnya tadi bisa jadi lebih besar yang nyampuri, sehingga nanti pas di begini yang nyampe bukan debunya. Itu rahasianya ya. Kemudian yang berikutnya wa faraiduhu arba'atu asya'a wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.